wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ya pengajian kita secara rutin, insyaallah sudah berlangsung cukup lama dan alhamdulillah nikmat yang sangat besar. Pertama tentu saja saya terima kasih atas kerendahan hati teman-temanku semuanya untuk mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tidak dapat hanya ilmu, tetapi kita juga menjaga persahabatan kita. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan bahas tentang perkara yang sangat penting, sungguh sangat penting buat kita semuanya, yaitu mengenai bagaimana agar kita husnul khotimah. Ya. Kita tahu ini adalah perkara besar, perkara yang menjadi prioritas, perkara yang menjadi dambaan, menjadi impian semua orang beriman. Husnul khotimah. Karena apa? Husnul khotimah itu sebagian ulama mengatakan sebagai kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan perjuangan kita naik turun di dalam kehidupan ini. Beramal soleh, kadang terjatuh dalam dosa, menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, kadang iman naik, kadang iman turun. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini perkara besar, seperti sebuah buku yang nanti kita semuanya akan mendapatkan buku tersebut. Kita semua sedang menulis buku sekarang. Kita semua penulis buku, kitab yang akan kita terima kelak, yang perkara besar. Seperti kita sedang menjalani ujian-ujian kehidupan. Hasilnya, kesimpulannya adalah apakah kita husnul khotimah. Jadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung pada penutupnya. Inilah menunjukkan kesimpulan kebaikan, keburukan yang kita lakukan disimpulkan dengan kegiatan terakhir kita sebelum meninggal dunia. Ya, penutup. Dan kita, insya Allah, kita sudah mulai bertambah umur. Ya. Dan di usia yang bertambah tua, itu kadang-kadang badan kita melemah, sementara tantangan kadang-kadang makin berat. Ya, kadang-kadang bisa berubah total ya kehidupan manusia ya. Sebagian setelah pensiun, setelah beranjak tua, bisa berubah total. Karena sakit, karena ini ada yang menjadi sangat baik, ada yang menjadi tidak baik, bahkan menjadi buruk, bahkan menjadi imannya hilang. Bisa terjadi. Jadi ini perkara memikirkan, merenungkan, mengupayakan husnul khotimah ini kesibukan, prioritas, kepentingan para orang-orang soleh. Semua orang soleh mikir ini, memikirkan husnul khotimah ini. Dan mereka semua khawatir. Kita semua
tidak tahu takdir kita. Kita tidak tahu bagaimana apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz tentang kesudahan hidup kita. Itulah makanya semua orang tidak ada yang merasa yakin. Semua orang gelisah memikirkan ini. Di dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Nulaiha radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi. 30 sahabat Nabi. Semuanya khawatir bahwasanya di dalam diri mereka, di dalam hati mereka ada penyakit yang sangat berat, yaitu penyakit kemunafikan. Ini penyakit hati yang sangat berbahaya, kemunafikan. Mereka semuanya khawatir kalau dalam dirinya ada kemunafikan. Tidak ada seorang pun yang merasa yakin 100% akan masuk surga. Bahkan pada sahabat yang sudah dijamin surga oleh Rasulullah SAW sekalipun, masih ada kekhawatiran. Kita tentunya sudah pernah dengar kisah masyhur Umar bin Khattab radhiyallahu anha yang radhiyallahu anhum, ya, yaitu yang dikatakan apa, sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, Umar fil jannah, Umar di surga. Di dalam satu hadis sahih diriwayatkan Rasulullah SAW bermimpi masuk ke dalam surga dan kemudian melihat istananya Umar bin Khattab. Sudah melihat istananya Umar, sudah jelas-jelas masuk surga. Umar bin Khattab yang Rasulullah SAW mengatakan setan tidak melewati, tidak melihat Umar melewati suatu jalan, melainkan dia mencari jalan yang lain. Ya, kalau kita setan, kita lihat lewat jalan ini, setan ikut ke jalan itu. Kalau melihat Umar bin Khattab lewat jalan yang lain, menghindar. Artinya begitu banyak kabar gembira yang disampaikan. Tetapi apakah Umar pede? Umar yakin? Tidak. Ya, tidak. Jadi makanya Assalamualaikum Pak Eko, alhamdulillah baru mau mulai. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Maaf Pak, nggak bisa masuk Pak. Baru ini saya pakai HP ini. Oh, nggak bisa masuk. Saya biasanya bisa Pak, nggak tahu kenapa, katanya host sedang ada di dalam meeting yang lain, katanya gitu. Ini saya pakai HP dari WA, saya langsung pencet linknya gitu. Kalau saya itu nggak bisa Pak. Kalau gitu WA-nya lain kali saya kopikan ke email atau apa, kalau supaya ada email Pak Eko, kalau saya forwardkan ke situ aja mungkin ya, mungkin seperti itu. Nggak apa-apa. Lanjut Pak, nggak apa-apa. Maaf saya ganggu jadinya, udah jalan lama nih jadi. Nggak apa-apa, minta maaf saya juga. Silakan. Assalamualaikum. Ya, salam. Mungkin ada setting yang keliru. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Pak Eko. Jadi alhamdulillah. Lengkap, alhamdulillah, bahagia saya. Jadi gini, saya akan merefresh sedikit aja, bahwa kita lanjutkan pembahasan tentang husnul khotimah. Ya. Jadi semua sahabat Umar bin Khattab itu pun tidak yakin, ya, tidak yakin apakah dia akan masuk surga. Sampai Umar bin Khattab itu ya pernah gini, melihat Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah ibnu Yaman itu kadang ada orang meninggal dia sholati, kadang ada orang meninggal tidak ikut sholati dia. Kenapa?
Maka Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk yang di dalam catatan kamu yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang munafik? Ya, karena Hudzaifah ibnul Yaman ini disebutkan seorang yang memegang rahasia. Artinya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Hudzaifah tentang orang-orang yang munafik. Dan dia mengetahuinya. Maka Umar bertanya, apakah saya termasuk orang yang munafik? Maka Hudzaifah menjawab, tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Jadi, maka ketika Umar bin Khattab menjelang meninggal dunia, insya Allah meninggalnya, Umar bin Khattab itu doanya apa? Ya Allah, matikan aku dalam kondisi syahid di Madinah. Allah kabulkan. Maka ditikam, dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi di dalam Masjid Nabawi ketika mau memimpin sholat subuh. Yang seperti itu. Ketika ada sahabat yang memuji Umar bin Khattab, apa kata Umar? Yang penting aku selamat ketika ketemu Allah. Yang penting aku husnul khotimah. Jadi itulah para sahabat yang dijamin masuk surga. Itu sangat concern tentang masalah husnul khotimah. Bagaimana kita yang tidak ada jaminan masuk surga? Atau lihat kisah Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar yang gelisah tentang amalan yang telah dia lalui. Bagaimana kesudahannya? Sampai beliau menangis. Dia berkata, aku khawatir sudah tercatat di Lauh Mahfuz sebagai orang yang celaka. Maka dia menangis. Dia khawatir nanti meninggal dunia dalam kondisi imannya dicabut oleh Allah. Ini orang yang memikirkan kesudahan mereka. Gelisah. Sehingga apa efeknya mereka gelisah? Mereka sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Apabila Umar bin Khattab, apabila para sahabat, apabila para ulama gelisah tentang bagaimana akhir hidup mereka, tentunya kita ini ya harus lebih gelisah, harus lebih concern. Kita hidup di zaman yang seperti ini, yang penuh fitnah, yang orang mudah sekali terjerumus. Kita jauh lebih gelisah, lebih concern, lebih memikirkan tentang bagaimana akhir hidup kita. Ya, maka sungguh orang-orang soleh itu banyak sekali berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Berdoa supaya mati dalam kondisi muslim. Ini ketakutan para ulama, para orang-orang soleh. Dan sebagian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Seperti kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam yang dalam hidupnya menghadapi berbagai macam ujian. Ya, dimulai dibuang oleh kakaknya sendiri dalam sumur. Kemudian dijual menjadi budak, orang merdeka menjadi budak. Di penjara, digoda wanita, sampai akhirnya menjadi pembesar di kota Mesir, dan sampai akhirnya bisa kembali bertemu dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan kakak-kakaknya, dengan keluarganya, dibawa ke kota Mesir. Setelah semua dilalui dalam hidupnya, maka Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diabadikan oleh Allah di dalam surat Yusuf ayat 101. Rabbi qad
ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian dari takwil mimpi. Fatiros samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, wafatkanlah aku husnul khotimah. Wa alhiqni bisolihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf alaihissalam tetap berdoa, ya Allah, ya, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim. Setelah dia melewati berbagai macam ujian, setelah dia melewati dengan penuh kesabaran, setelah dia dimuliakan oleh Allah, tetap tidak pede, tetap tidak merasa yakin, tidak ujub, tetap berdoa kepada Allah, tawaffani minal muslimin, ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi sebagai seorang muslim. Karena itu adalah kesimpulan. Husnul khotimah itu artinya kesimpulan dari kehidupan kita yang berpuluh-puluh tahun, yang berjuang dengan berbagai naik turun. Kesimpulannya di akhir hidup kita, atau di dalam doa tentang apa? Ulil albab, orang-orang yang mau berpikir. Di dalam ayat yang kita baca rutin setiap malam, kita kalau mau sholat tahajud, salah satu disunahkan membaca surat Al-Imran ayat 193. Orang-orang ulil albab yang Allah puji mereka. Mereka berdoa, Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abror. Ya Rabb kami, faghfir lana dunubana, ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyiatina, hapuslah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang baik. Jadi ini doanya. Demikian juga di dalam Al-Quran diabadikan yang doanya siapa? Orang yang bertobat. Kisahnya penyihir Fir'aun yang bertobat setelah melihat mukjizat Nabi Musa. Mereka beriman kepada Nabi Musa sehingga diancam dibunuh oleh Fir'aun, diancam untuk disalib, kemudian dibunuh, disiksa. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afrik alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya Allah, afrik alaina sabron, tuangkanlah, berikanlah kepada kami kesabaran, dan wafatkanlah kami sebagai seorang muslim. Wafatkanlah kami husnul khotimah. Mereka sedang diuji, mereka diancam oleh Fir'aun, mereka disalib. Maka doanya wattawaffana muslimin, wafatkanlah kami dalam kondisi Islam. Ini contoh doa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang husnul khotimah. Dan kita ayat yang sering sekali kita dengar setiap khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau mati, jangan sampai engkau wafat dalam kondisi yang bukan muslim, dalam kondisi sedang menjadi orang yang sedang beramal soleh. Ya, maka seseorang
kita di dalam menjalankan keseharian kita, melakukan amal soleh yang kita miliki, jangan pernah terperdaya dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Jangan terperdaya merasa ilmu saya banyak. Jangan terperdaya merasa sedekahnya banyak. Jangan terperdaya merasa saya rutin sholat malam. Jangan terperdaya saya rajin baca Quran, hafalan Quran saya banyak. Jangan terperdaya dengan pujian-pujian manusia. Itu tidak menjamin 100% bahwa seseorang akan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Dan ini bagian yang terpenting, bagian kesimpulan dari seluruh perjuangan kita. Karena apa? Walaupun mungkin kita beramal, pertanyaannya, apakah amalan kita diterima? Apakah amalan kita memenuhi dua hal? Apa? Satu, ikhlas. Dua, sesuai yang dituntunkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Syarat untuk diterima amal. Kita tidak tahu. Apakah diterima atau tidak? Kita tidak tahu. Kita cuma berusaha. Kita cuma berdoa agar Allah menerima amalan-amalan yang kita lakukan. Agar Allah memaafkan kekhilafan-kekhilafan kita. Itu yang kita lakukan. Makanya jangan pernah ada ujub. Jangan pernah percaya diri yakin. Kita tidak tahu kesudahan kita. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan husnul khotimah? Husnul khotimah adalah kesudahan akhir yang indah. Seseorang akhirnya apa? Seorang yang meninggal dalam kondisi bertakwa kepada Allah, dalam kondisi imannya baik, dalam kondisi Islamnya bagus, dalam kondisi bukan sedang bermaksiat kepada Allah, bukan dalam kondisi sedang melanggar perintah Allah. Inilah makna husnul khotimah. Betapa banyak kita sering dengar ada orang sedang bermaksiat, sedang dangdutan, meninggal. Ada sedang minum khamr, meninggal. Ada main judi, tangannya main kartu kaku, meninggal. Ada orang berzina, sedang berzina, meninggal. Ini. Jadi ini husnul khotimah, akhir yang indah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah apa? Istama'alahu. Istama'alahu itu artinya Allah akan menggunakannya, memakainya, membuat dia bekerja. Sehingga sahabat bertanya, qalu ma yasta'amalahu. Apa maksudnya? Allah memperkerjakannya. Yaitu apa? Allah memberikan taufik kepada dia, memberi hidayah kepada dia untuk beramal soleh sebelum meninggal. Yaitu Allah memperkerjakan dia dengan amal soleh sebelum meninggal dunia. Inilah husnul khotimah. Meninggal dalam kondisi beramal soleh. Masya Allah. Ada orang meninggal sedang sujud. Ada yang meninggal ketika sedang di raudhah. Sholat, meninggal. Ada juga sedang duduk, ngajar ngaji, meninggal. Ini, Masya Allah. Contoh-contoh yang luar biasa sedang
Dan ini apa? Orang yang meninggal dalam kondisi seperti ini akan meraih kebahagiaan. Orang yang meninggal dalam membaca la ilaha illallah, dia akan memperoleh kebaikan. Kita pernah lihat itu video seorang syekh ngajar ngaji di dalam rumah, sedang membaca, mencontohkan membaca la ilaha illallah, langsung meninggal. Sedang duduk mengajar, mengisi pengajian. Insya Allah. Ini akan bahagia. Orang yang menjelang rohnya dicabut oleh Allah, dia akan mendapat kebahagiaan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan orang-orang yang beriman di qaulis sabit dengan perkataan yang kokoh, dengan perkataan iman la ilaha illallah ketika hidup di dunia menjelang meninggal. Dan sedikit hanya itu benar yang menuliskan orang yang hidupnya di rumah sakit, yang ngurusi orang mau meninggal, yang berusaha membantu orang ditalkin baca la ilaha illallah, dia mengatakan sedikit ketika dia di dalam kehidupan dunia dikokohkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah menjelang meninggal. Ini maksudnya, ini adalah saat menjelang sakaratul maut, dimudahkan, dikokohkan oleh Allah mengucapkan kata-kata keimanan. Juga dikokohkan ini wa qaulis sabit, itu dikokohkan juga ketika di alam barzakh. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, fitnah kubur yang besar, yang berat, Allah akan bantu untuk menjawab. Dikokohkan hatinya untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Kemudian juga saat dihisab di hari kiamat, Allah kokohkan untuk bisa dihisab, menjawab ketika dihisab. Juga ayat ini sering saya sampaikan di dalam pengajian, Masya Allah. Surat Fussilat ayat 30. Masya Allah ini ayat. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian summastaqamu, istiqomah. Istiqomah itu tetap beriman, tetap beramal soleh sampai maut menjemput. Apa yang Allah berikan, janjikan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan kirimkan malaikat, akan turunkan malaikat. Kemudian apa? Berkata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan menjelang seseorang yang beriman dan istiqomah meninggal, maka Allah akan kirimkan malaikat turun ke dunia untuk menghibur dengan ucapan ala takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut. Pada saat waktu yang sangat menakutkan, yang menyeramkan, yang membuat orang sedih, maka ada yang menghibur, yang bisa menghibur hanya malaikat yang tidak ada orang yang di sekitarnya tahu. Wa absiru bil jannah, dan diberi kabar gembira dengan surga. Bergembiralah dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada engkau. Ini saat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Akhirnya semua perjuangan yang kita lakukan,
Semua amalan yang kita usahakan, ini puncaknya di sini. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akhaba liqa Allah, akhaballahu biliqa'ahu." Barang siapa yang ingin, barang siapa yang akhaba, yang senang, yang cinta, ingin bertemu dengan Allah, maka Allah juga akan cinta, akan senang untuk bertemu dengannya. Tetapi waman kariha liqa Allah, dan barang siapa yang benci, yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah, ya, maka karihallahu biliqa'ahu, maka Allah pun tidak suka untuk bertemu dengannya. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar sabda Rasulullah SAW ini bertanya, apakah kita termasuk tidak suka bertemu dengan Allah karena kita takut mati? Kalau begitu semua orang tidak suka bertemu dengan Allah karena semua orang, kebanyakan orang takut untuk mati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan itu maksudnya. Tetapi ini maksudnya penjelasan ayat tadi, bahwa ketika seorang mukmin, seorang yang soleh, menjelang meninggalnya diberi kabar gembira oleh malaikat dengan rahmat Allah, dengan keridhaan Allah, dengan surga Allah. Maka apa? Diberi kabar gembira itu dia ingin bertemu Allah. Yang di dalam kubur dia ingin, ya Allah cepatkanlah hari kiamat. Dia ingin bertemu Allah. Ya, maka Allah juga senang ingin bertemu dengan dia. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang fasik, ketika diberi kabar, ketika melihat di dalam kuburan tentang apa? Diberi kabar tentang azab Allah, diperlihatkan neraka, diperlihatkan kemurkaannya Allah, maka dia benci untuk bertemu dengan Allah, dan Allah juga benci bertemu dengannya. Ini dalil bahwa seorang mukmin, seorang soleh menjelang wafat, dia akan diberi kabar gembira oleh malaikat, sehingga dia ingin bertemu dengan Allah. Dia ingin segera dicabut nyawanya supaya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, meskipun kita tidak tahu akhir hidup kita, masya Allah, alhamdulillah, Allah dengan rahmatnya, dengan rahmannya, dengan rahimnya, melalui Al-Quran, melalui sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita sebab-sebab untuk meraih husnul khotimah. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih husnul khotimah? Allah jelaskan apa amalan yang bisa mengantarkan kepada kita pada husnul khotimah. Ada sebab-sebab yang khusus, ada amalan-amalan yang khusus, ada amalan-amalan yang umum yang memudahkan seseorang untuk meraih husnul khotimah. Inilah inti dari kajian ini. Yang pertama dan yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah. Ittaqullah
haitsuma kunta. Ini ingatlah, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan kapanpun. Allah menggandengkan takwallah dengan husnul khotimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini penggabungan. Dan janganlah kamu mati sampai dalam kondisi sebagai seorang, tidak sebagai seorang muslim. Jangan sampai kamu meninggal tidak husnul khotimah. Ini adalah penggabungan takwa dengan husnul khotimah. Ini. Karena gini ya, di antara kesulitan yang akan dihadapi seorang mukmin adalah apa? Inda sakaratil maut, tatkala dia akan meninggal dunia, tatkala menjelang sakaratul maut, ini luar biasa tantangannya, ini luar biasa dahsyatnya, ini luar biasa kesulitannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ilaha illallah innal mauti sakarat. Sungguhnya di dalam kematian ada sakarat, dan ini bukan perkara ringan sahabatku. Karena apa? Tatkala menjelang sakaratul maut, setan akan datang dan berusaha mengerahkan semua kekuatannya untuk membuat seseorang kalau bisa kafir di kesempatan terakhir untuk bisa menggodanya. Cita-citanya orang bisa menjadi kafir di saat akhir. Nah, saya ingatkan kalau ada saudara kita, ada kerabat kita, ada orang tua kita sakit menjelang sakaratul, kelilingi dia hanya dengan orang-orang soleh. Gak usah pakai pekewu, kalau ada teman datang yang bukan orang soleh, gak usah masuk. Kelilingi dia hanya dengan orang-orang soleh. Karena itu waktu yang sangat kritikal, yang setan kesempatan terakhir menggodanya, akan mengerahkan segala kekuatannya untuk menggelincirkan orang di penghujung hayatnya. Ada kisah dari seorang syekh. Saya kira kisah ini pernah tersebar beberapa tulisan tentang seorang yang hidupnya banyak bermaksiat, berzina, ya, pergi kemana-mana berzina sana sini, sholatnya sudah banyak bolongnya, puasa Ramadannya juga sudah seperti itu. Kemudian di masa tuanya dia terkena penyakit kanker. Maka di rumah sakit saat kanker ditunggu oleh anaknya. Di rumah sakit ditunggu anaknya. Anaknya orang soleh, anaknya baik. Subhanallah. Suatu hari ayahnya itu meminta anaknya, Pak, minta diambilkan mushaf. Maka anaknya begitu bahagia, disuruh mengambil mushaf. Dia berharap bahwa ayahnya sadar, bertobat di ujung hidupnya. Subhanallah. Ketika diambilkan mushaf, dia buka mushaf, kemudian apa? Ayahnya itu meludah, mengumpulkan ludahnya, kemudian meludahi mushaf tersebut dan berkata, aku kafir kepada kitab ini. Anaknya mengambil mushaf tersebut, tapi tidak lama kemudian ayahnya meninggal. Setan sudah menguasai dia
untuk berbuat maksiat sekian tahun dalam hidupnya, menggoda dia, maka pada saat terakhir mengerahkan tidak cuma dia tetap sebagai muslim, tapi bagaimana dia menjadikan dia kekal di dalam neraka dengan menggodanya supaya di ujung hidupnya dia menjadi kafir. Tidak semua orang tegar di ujung ayatnya. Ini kondisi yang sulit. Ingat kalau kita sedang lalai, malas, atau terjatuh dalam maksiat, ingat saja ini kondisi yang sulit. Jadi sungguh, tapi Allah memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu akhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi. Allah akan mudahkan orang yang bertakwa, memudahkan seluruh urusannya sampai di dalam masalah ini. Ya, saya kira untuk hari ini saya cukupkan. Saya kira untuk sisa-sisanya masih banyak ya, saya kira amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara khusus mengenai supaya kita husnul khotimah. Cukup banyak saya simpan untuk pekan depan lah ya, supaya hemat bahan. Jadi itu aja saya kira. Kalau ada pertanyaan atau ada obrolan, kita masih punya waktu. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Pak. Jazakumullah khairan. Izin tanya, Pak. Nggih, monggo. Itu apa, saya pernah dengar cuma lupa itu Pak, hadis sahih apa gimana Pak, yang doa ketika sujud terakhir, atau nggak tahu, saya juga nggak tahu pasti harus sujud terakhir atau boleh di sujud mana saja, yang meminta wafat husnul khotimah itu Pak. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya. Apa ya terus, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya. Jadi kita lihat memang ini tersebar di dalam medsos ya. Dulu saya kira pernah dipostingkan juga oleh